terlalu besar perhatian pada kekurangan orang lain. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus, tapi tidak paling sempurna. Ya. Setiap individu dari manusia itu memiliki kekurangan dan sekaligus memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain. Nah, dengan kekurangan dan kelebihan inilah manusia didorong untuk saling bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling membutuhkan, sehingga kita diharapkan berkecenderungan untuk bersatu dan menjaga persatuan. Jadi kalau ada orang yang suka bercerai, suka bertikai, juga berpisah, itu berarti mereka itu melawan kodratnya sendiri. Karena Allah mendesain manusia memang dibuat tidak sempurna, bahkan kekurangannya banyak. Ya. Ada yang menggambarkan kekurangan itu begini. Kalau misalnya ada seorang profesor doktor di bidang fisika, dia tidak mengerti tentang ilmu kedokteran, dia tidak mengerti tentang ilmu bahasa Arab, dia tidak mengerti tentang ilmu tafsir dan sebagainya. Jadi tahunya itu lebih sedikit dibanding dengan tidak tahunya. Nah, oleh karena itu kita itu memang dibuat begitu. Waktu lahir kita tidak tahu apa-apa, kemudian kita dipersilakan belajar. Tapi ketika belajar kita tuh dibatasi. Waktu yang longgar untuk dialokasikan untuk belajar itu pendek. Ya. Kapasitas kita untuk berpikir juga pendek. Seperti misalnya kalau kita itu mengajar itu kan tidak boleh lebih dari 50 menit karena kemampuan orang itu berkonsentrasi 50 menit. Jadi sebenarnya kita ini melebihi ya kalau kita tuh alokasinya 1 jam, tapi kita usahakan pembahasan itu tidak lebih dari 50 menit. Nah, keterbatasan itu membuat masing-masing kita itu mempunyai kekurangan. And yet, ya meskipun begitu masih banyak juga orang yang sombong. Itu kan kebangetan kan. Nah, oleh karena itu kita mesti menyadari hal itu, ya. Karena dengan menyadari itu kita tidak usah merasa minder, karena kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan kok. Tapi kita juga mempunyai kelebihan yang bisa kita tawarkan. Ya. Jadi dalam hal adanya kekurangan pada setiap individu, masing-masing kita itu bisa menempatkan diri secara pas, secara proporsional dalam kaitannya dengan orang lain. Jadi seolah-olah kita itu punya slot sendiri di dalam konstelasi persaudaraan atau konstelasi dalam masyarakat. Untuk itu kita mesti membangun persepsi yang tepat tentang kekurangan kita sendiri, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan emosi positif seperti rasa syukur, bersemangat, dan bahagia. Nah, pagi ini insya Allah kita akan khusus membahas tentang sikap yang perlu kita bangun dalam kaitannya dengan kekurangan pada orang lain. Jadi pada pertemuan yang lalu kita lebih fokus pembahasan kita pada kekurangan kita. Sekarang coba kita lihat kekurangan orang lain. Nah, sampai batas-batas tertentu kita memang perlu mengetahui kekurangan orang lain, terutama ketika kita akan membangun kerjasama dengan mereka dalam bidang tertentu, sehingga kita bisa membuat batasan-batasan dalam perjanjian kerjasama. Ya, misalnya saya mengasumsikan Bu Mira ini kan di kantornya itu menjadi kepala. Karena menjadi kepala kan mesti menunjuk orang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Misalnya mau menunjuk orang untuk membersihkan lantai, itu kan mesti melihat orang siapa yang cocok untuk melakukan itu. Nah, dilihat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangan orang di bidang tertentu itu jangan dipaksakan untuk dia bertanggung jawab di bidang itu.
dia dikasih tanggung jawab yang di bidang yang dia mempunyai kelebihan. Jadi menunjuk orang yang cocok itu perlu untuk itu kita perlu memahami tentang kelebihan dan kekurangannya. Ya. Tapi ini memang problem kita yang terbesar, terutama di Indonesia ini adalah human resources. Ya. Kalau misalnya kita kepingin mempunyai seorang gubernur atau bupati, itu yang pas yang bagaimana? Sulit, ya. Orang yang pinter, yang pas, dia tidak suka di situ. Orang yang tidak punya kemampuan malah melamar, ya. Jadi calon kepala daerah itu. Tapi kadang-kadang kita tuh terpaksa disodori hanya itu calonnya, sehingga kita terpaksa memilih yang paling minim jeleknya atau paling banyak baiknya. Ya. Terus kadang-kadang kita juga perlu mengetahui kekurangan orang lain sehingga kita bisa menawarkan bantuan kepada mereka. Jadi kalau tadi kita mempelajari kekurangan dan kelebihannya untuk menentukan siapa yang cocok untuk kita tunjuk bertanggung jawab pada suatu bidang, suatu tugas. Nah, di pihak lain kita juga perlu melihat orang yang mempunyai kekurangan dalam rangka supaya kita bisa menolong mereka. Misalnya orang yang lumpuh, itu otomatis dia tidak bisa bekerja. Nah, orang yang semacam itu perlu ditolong dengan dikasih santunan tanpa imbalan supaya dia bisa mempertahankan hidupnya. Ya. Jadi untuk mempelajari kekurangannya itu supaya kita bisa membantu secara kemanusiaan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh berlebihan dalam memperhatikan kekurangan orang lain. Jadi kita perlu tahu kekurangan orang lain, tapi jangan berlebihan. Ya memang apapun kalau berlebihan itu tidak baik ya. Kita perlu memperhatikan kekurangan kita sendiri, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan kita menjadi inferior, menjadi rendah diri, ya, menjadi minder. Jadi apapun kita mempelajarinya itu yang pas. Ya. Jadi dengan demikian kita tidak boleh berlebihan dalam memperhatikan kekurangan orang lain karena hal itu bisa menimbulkan dampak negatif terhadap diri kita sendiri, juga bisa negatif terhadap orang yang kita nilai itu, dan bahkan bisa merusak hubungan kemasyarakatan. Hubungan kemasyarakatan ini kalau kita membuat istilah bahasa santrinya itu silaturahim. Ya. Oleh karena itu Allah secara umum ya, melarang kita terlalu menaruh perhatian kepada kekurangan orang lain, yang kekurangan itu juga mencakup kesalahan-kesalahan mereka. Jadi namanya kurang itu kan juga bisa kurang pinter, kurang terampil. Nah kalau kurang pinter dan kurang terampil itu kan berarti kemungkinan dia melakukan kesalahan itu besar. Nah penilaian kita terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain pada umumnya itu hanya berdasarkan pada praduga, karena kita hanya mengetahui sepintas lalu. Misalnya melihat cara dia mengerjakan suatu tugas, oh salah, kan tidak bisa lalu kita generalisasi bahwa dia kalau bekerja selalu salah. Mungkin dia salah itu karena khusus pekerjaan yang spesifik itu dia belum pernah mendapatkan latihan, belum pernah mendapatkan contoh dan sebagainya. Jadi penilaian itu seringkali kita lakukan hanya berdasarkan praduga, dan kadang-kadang memang melihat realitas, tapi realitas itu hanya sebagai sampel. Sampel itu kan tidak menjamin pasti benar. Ya. Padahal ya kemungkinan besar kita itu salah dalam membuat praduga, dalam menyangka dia. Itulah sebabnya sebagian dari praduga itu bisa menimbulkan fitnah dan adu domba. Yang fitnah dan adu domba itu termasuk dosa, dan dosanya besar. Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu. Secara umum Allah melarang dulu, jangan banyak-banyak berprasangka terhadap orang lain. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, termasuk apa yang bikin dosa itu? Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain ini ya seperti memata-matai. Tentu mencari kesalahan atau kelemahan atau kekurangan orang lain itu ada kalanya yang boleh, ya, terutama ketika dalam keadaan perang. Kita mesti mempelajari kelemahan orang lain. Atau misalnya olahraga, badminton misalnya, itu biasanya kelemahan orang lain itu dipelajari lalu terus dicecar di kelemahan itu. Nah, tapi itu hanya secara bidang-bidang tertentu, tapi secara umum itu kita jangan berlebihan di dalam memperhatikan kesalahan orang lain. Nah, karena seringkali perasaan judgement kita tentang orang lain, tentang kekurangan itu hanya berdasarkan pada praduga, dan praduga itu seringkali salah. Nah, praduga yang salah ketika diucapkan itu menjadi fitnah atau berita bohong. Fitnah itu bahasa Arabnya buhtan. Buhtan itu kebohongan. Kebohongan itu yang kita sebut fitnah termasuk dosa besar. Berita bohong itu bisa menyakiti hati orang yang difitnah dan bahkan juga bisa merugikan mereka, baik secara ekonomi maupun secara hubungan kemasyarakatan. Oleh karena itu Allah mengancam mereka akan memberikan siksaan yang berat, dan itu termasuk dosa. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki maupun perempuan dengan cara mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan, ini kan fitnah. Nah, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sesungguhnya mereka itu telah melakukan kebohongan yang nyata dan berbuat dosa. Nah, jika seseorang menyiarkan kekurangan atau kesalahan orang lain kepada masyarakat umum, misalnya kalau sekarang ini kan seringkali lewat WA itu seringkali dibuat oleh orang memang sengaja dibuat bohong, karena apalagi sekarang ini video itu gampang diedit, bisa diedit episode satu dengan yang lain digabung, terus bisa dipotong, bahkan bisa ditambah. Nah, itu maka banyak kebohongan. Kalau dulu kalau kita melihat video, itu bisa kita anggap sebagai bukti kebenaran, tapi sekarang seringkali tidak bisa. Maka kita jangan gampang-gampang percaya, apalagi kalau kita menganggap itu benar, ya. Jadi jika seseorang itu menyiarkan kekurangan atau kesalahan orang lain kepada masyarakat umum, maka dia akan menghadapi resiko siksaan pedih. Siksaan pedih baik di dunia maupun di akhirat. Kita sering menyaksikan bahwa orang yang mengemukakan kesalahan orang lain berdasarkan praduga dan tidak terbukti kebenarannya, justru akan menerima cacian dari banyak anggota masyarakat. Ini yang kita seringkali menyebut backfire. Jadi orang yang memfitnah orang lain itu seringkali backfire. Coba deh kita lihat sekarang ini kan musim politik. Ya. Politik itu kan suka saling menjatuhkan. Nah, kalau menjatuhkannya itu dengan kebohongan, nanti balik sendiri kepada dirinya. Ternyata dia bohong. Ternyata dia tidak menguasai masalah dan sebagainya. Ya. Jadi kita mesti hati-hati. Ya. Fitnah itu biasanya merugikan diri sendiri si tukang fitnah tadi, yang kita sering menyebut backfire. Allah melarang itu. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Orang yang suka menyiarkan perbuatan buruk
di kalangan orang-orang mukmin atau di kalangan masyarakat, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, kesiksaan pedih itu tidak hanya di akhirat, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya itu ya backfire itu misalnya. Jadi kita suka melihat ada orang menyerang orang lain. Menyerangnya itu berdasarkan praduga, dan praduga itu salah. Jadi ketika dia memojokkan, mendowngrade atau mengolok-olok orang lain, terus dia mengira bahwa dia leading di dalam arena itu, tapi begitu selesai, justru masyarakat itu mengumpat dia. Ya. Jadi kita mesti hati-hati. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi di sini coba Allah mengatakan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tidak mengetahui yang benar persis. Oleh karena itu ketika kita berpraduga itu seringkali tidak sesuai dengan fakta. Kenapa tidak sesuai? Karena kita tidak tahu. Jadi bidang-bidang yang kita tidak tahu atau blank spot itu banyak sekali. Ya, kemudian kalau disebutkan bahwa menyatakan kekurangan atau kesalahan orang lain yang didasari praduga itu termasuk dosa besar. Ya, jadi kalau mengemukakan kebohongan itu dosa besar, maka mendengarkan informasi yang semacam itu juga haram. Ya. Kalau mengemukakan fitnahnya itu haram, mendengarkannya juga haram. Tentu mendengarkan di sini ini mendengarkan yang cenderung untuk mempercayainya. Ya. Kalau mendengarkan untuk diverifikasi, untuk dianalisa, itu tidak masalah. Ya. Tapi analisa itu juga harus berdasarkan kejujuran. Ya. Jadi kalau mendengarkan informasi yang berupa fitnah itu haram, maka mendengarkannya juga haram. Jadi baik pembicara maupun pendengarnya sama-sama berdosa. Saya ambilkan hadis Nabi. Ini hadisnya panjang dan mencakup beberapa hal yang tidak relevan dengan kita bahasan pagi ini. Saya ambil kalimat yang relevan. Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihil anuk yaumal qiyamah. Siapa yang mau mendengarkan pembicaraan suatu masyarakat, istama'a itu mendengarkan dengan baik. Kalau sami'a itu mendengar. Kalau istama'a mendengarkan dengan baik. Jadi kira-kira kalau bahasa Inggris itu kalau sami'a itu hear, kalau istama'a itu listen to. Ya. Siapa yang mendengarkan percakapan mengenai suatu masyarakat, yang masyarakat itu atau kelompok itu tidak suka tentang pembicaraan itu, atau kelompok itu sendiri ingin menghindari semacam itu, maka orang yang mendengarkan itu kelak di hari kiamat telinganya akan dicor dengan cairan tembaga panas. Masya Allah, ini kan sangat menyakitkan. Kita di dunia ini telinga kita kemasukan air biasa saja itu udah nggak enak, keseimbangan kita sudah terganggu. Itu air biasa, ini tembaga panas. Jadi kita membayangkan kalau ada orang ngomong fitnah, udah lebih baik ditutup telinganya atau menyingkir saja dari situ. Ya. Saya ulang, wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuku yaumal qiyamah. Siapa yang mendengarkan dengan baik, artinya mendengarkan untuk mempercayainya tentang pembicaraan mengenai suatu kelompok, dan kelompok itu sebenarnya tidak suka bahwa mereka telah melakukan itu dan mereka sendiri ingin menghindarinya, maka orang yang mendengarkan itu akan dicor, akan dimasuki telinganya dengan tembaga panas di hari kiamat. Nah,
prasangka seseorang yang berlebihan terhadap kekurangan orang lain itu berpengaruh buruk terhadap sikap dan perilakunya sendiri terhadap mereka. Jadi kalau kita itu sudah mempercayai berita bohong, maka itu kita adopsi, kita mengambil kesimpulan. Kalau kesimpulan kita itu berdasarkan berita bohong, maka kita mempunyai praduga yang salah terhadap orang itu. Nah, praduga yang salah ini akan mempengaruhi pola pikir kita dan mempengaruhi perilaku kita. Nah, kalau itu mempengaruhi perilaku kita, omongan kita itu akan tercermin dari itu. Kita menjadi benci pada dia. Nah, kalau kita menjadi benci, maka mungkin kita ngomongnya baik, kata-katanya dari segi kata-kata baik, tapi intonasinya itu ada muatan emosi. Hati-hati. Ketika kita berbicara, kata-kata kita itu bisa wajar, tetapi intonasi itu membawa suara emosi. Nah, kalau suara emosi itu ditangkap bahwa orang ini benci pada kelompok itu bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan putusnya persaudaraan, maka rusaklah hubungan antar manusia. Nah, saya menyebut rusak hubungan antar manusia. Ini dalam Al-Quran, merusak hubungan antar manusia itu termasuk berperilaku merusak. Jadi kalau di Al-Quran disebut merusak di muka bumi, itu tidak harus berarti merusak lingkungan. Bisa juga merusak tatanan kehidupan sosial. Walladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang yang melanggar janjinya kepada Allah setelah mereka itu punya komitmen janji kepada Allah, itu bisa perjanjian kita langsung dengan Allah, bisa juga perjanjian kita dengan orang lain. Kenapa perjanjian orang lain itu juga dianggap perjanjian dengan Allah? Karena misalnya kita dalam bisnis, kita membeli sesuatu belum bayar, terus kita bikin perjanjian, saya akan membayar ini dalam waktu 1 bulan. Terus tulis perjanjian, tanda tangan. Nah, semula sebelum ada perjanjian ini, orang yang punya barang tidak percaya. Tapi begitu ada perjanjian, orang itu percaya. Yang membuat pikiran menjadi percaya itu siapa? Kan Allah. Jadi Allah lah yang membuat mekanisme bahwa setelah dua pihak itu membuat perjanjian, kemudian ada kepercayaan, itu Allah yang membuat mekanisme. Oleh karena itu Allah berarti ikut serta di dalam perjanjian itu. Maka kalau ada orang mengingkari janjinya pada orang lain, dia sekaligus juga mengingkari janjinya dengan Allah. Walladzina yaquduna ahdallah, siapa yang melanggar janjinya dengan Allah min ba'di mitsaqih, setelah diikat perjanjian itu, wa yaqta'una ma amara Allahu bih, dan mereka memutus apa yang harusnya disambung. Ini silaturahim. Jadi hubungan antara manusia itu mesti disambung dengan baik. Tapi kalau itu diputus, maka menjadinya qat'ur rahim. Kalau menyambung itu namanya silaturahim. Silah itu nyambung. Kalau sebaliknya itu qat'ur rahim. Qat'u itu memotong, memutus hubungan. Wa yufsiduna fil ardi, dan membuat kerusakan di muka bumi. Tadi saya katakan membuat kerusakan di muka bumi itu tidak harus berarti merusak lingkungan, pepohonan, dan sebagainya. Tapi termasuk tatanan hidup. Orang mencuri, orang korupsi, dan sebagainya, itu merusak tatanan hidup. Dan itu membuat kerusakan. Nah, orang-orang yang semacam itu, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka akan mendapatkan kutukan. Dan mereka akan menempati tempat tinggal yang buruk di akhirat. Artinya neraka. Lalu, menurut Rasulullah SAW, hubungan persaudaraan itu bisa dibangun jika kita bisa saling menghindari prasangka buruk. Jadi kalau kita ingin hubungan baik, hilangkan prasangka buruk. Tapi juga tidak berarti kita buta terhadap berlaku dia yang buruk. Karena kalau kita
tidak mau tahu tentang perilaku dia yang buruk, nanti kita sering ditipu. Dulu saya kenal dengan Pak Johan Effendi, dulu pernah menjadi menterinya Pak Gus Dur itu. Dia cerita, saya ini paling gampang ditipu orang. Karena apa? Dia itu selalu berprasangka baik pada orang lain. Benar waktu itu ada orang mengaku datang dari Kalimantan Utara, sekarang masuk Kalimantan Utara, di pulau terpencil begitu. Itu dia mengaku mendamaikan dua kelompok yang berantem, terus mereka butuh bantuan. Teman-teman pada urunan itu, banyak itu dapatnya. Terus setelah itu teman-teman baru ngecek sana sini, nggak ada itu. Mereka merasa ditipu. Nah saat itu dia bilang, ya saya ini memang gampang ditipu orang. Maka bukan berarti bahwa kita itu tidak boleh sama sekali berprasangka buruk. Ya, kalau ada gejala-gejala, kita itu mesti hati-hati. Cuma yang saya katakan kan jangan berlebihan. Nah, jadi menurut Rasulullah, hubungan persaudaraan itu bisa dibangun jika kita bisa saling menghindari prasangka buruk, saling mencari-cari kesalahan, saling mendengki dan saling membenci. Nah, jadi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dengki dan kebencian itu bisa merusak hubungan sosial. Nah, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhilah berprasangka, karena prasangka itu adalah percakapan yang paling bohong, yang paling tidak bisa dipercaya. Ini kalau saya sebagai wartawan dulu, kalau ada wartawan menulis sesuatu, saya cek, kamu tahu ini dari mana? Ya kira-kira gimana? Logikanya nggak bisa. Kalau kamu pakai kira-kira itu nggak bisa. Dia ngomong kalau itu ngutip orang betul-betul ngomong begitu nggak. Kadang-kadang wartawan itu suka supaya kelihatannya kutipannya bagus, dia membuat kutipan yang sebenarnya tidak diucapkan. Ya kira-kira begitulah Pak. Nggak bisa, coret. Karena prasangka itu kemungkinan besar itu tidak benar. Ya. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan saling mendiamkan, tidak menyapa. Ini kita lihat orang-orang politisi yang bisa kita lihat itu orang politisi karena kan mereka itu sifatnya publik ya. Sehingga kalau sudah publik kita itu boleh membahas. Cuma saya tetap menghindari menyebut nama ya. Mencari-cari saling mendiamkan misalnya. Kalau ada dendam di antara dua orang itu terus mereka tidak mau menyapa. Bahkan kita juga melihat di video di YouTube begitu, salaman pun tidak mau, dia menghindari. Kalau diundang tidak mau datang. Padahal misalnya ada acara kenegaraan. Acara kenegaraan itu orang yang semacam itu layak dan memang seharusnya diundang, tapi tidak diundang atau diundang tapi tidak datang. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari isu permasalahan. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Membelakangi itu artinya saling tidak peduli. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Jadi Allah selalu mendorong kita untuk bersaudara karena memang kita ini butuh kerjasama, butuh bantu-membantu. Ya, karena itu jangan sampai kita itu merusak hubungan itu. Ya, antara lain yang merusak adalah prasangka yang tidak benar. Di samping merusak hubungan antar manusia atau silaturahim, terlalu memperhatikan kekurangan dan kesalahan orang lain itu juga bisa merusak keimanan sendiri, keimanan pelakunya itu sendiri. Jadi itu tidak hanya merusak tatanan sosial, tapi juga merusak
imannya sendiri. Karena kebiasaan semacam itu bisa menyebabkan orang itu menjadi sombong. Kalau kita rajin mengatakan, dia tuh bodoh, dia tuh kurang ini, itu kan sama dengan aku pinter, aku yang hebat, dan sebagainya. Nah, itu menjadi sombong. Padahal sombong itu, orang yang sombong dilarang masuk surga. Jadi merugikan diri sendiri. Nah, contoh orang yang sangat sombong ini saya ambilkan kalau dari Al-Quran itu kan contohnya itu jelas, ya. Dan dengan saya mengutip Al-Quran berarti kan saya tidak menyebut nama orang yang sekarang masih hidup, ya. Contoh orang yang sangat sombong dengan mengakui dirinya lebih baik daripada orang lain, padahal orang itu terkemuka, yaitu adalah Fir'aun yang menyombongkan diri terhadap Nabi Musa. Coba kata-kata ini. Sebelum kutipan ini, Fir'aun mengatakan, rakyat, kalian kan tahu saya ini raja, saya berkuasa, tanah yang kita kuasai ini subur. Nah, terus kalimat berikutnya, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Apakah saya yang lebih baik dibanding dengan orang yang hina ini dan dia hampir tidak bisa memberi penjelasan. Hina karena waktu itu Fir'aun sebagai raja karena tidak suka dengan non-pri, pada saat itu ada penduduk yang datang dari luar, yaitu Bani Israel. Nah, mungkin ada latar belakang yang menyebabkan mereka tidak suka, lalu rajanya mendekretkan bahwa semua orang asing di sini harus menjadi budak. Nah, terus mereka diperbudak. Karena Fir'aun itu raja, orang ini datang dari kalangan budak, maka itu dianggap hina. Walayakadu yubin, dan hampir-hampir dia tidak bisa memberi penjelasan. Ya, karena Nabi Musa itu lidahnya itu cedal karena di waktu masih kecil itu dia menarik jenggotnya Fir'aun sampai kesakitan. Nah, lalu Fir'aunnya marah mau membunuh anak ini, tapi istrinya Fir'aun mencegahnya, jangan dibunuh, anak ini kan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa gimana? Dia nariknya kencang sekali. Coba dites bahwa dia memang mengerti apa enggak. Nah, lalu ditesnya itu ada dua benda, yang satu kurma kemerah-merahan, yang satu bara api. Lihat, kalau dia itu pintar pasti memilih kurma. Ya, karena itu manis. Tapi kalau dia tidak tahu, dia itu akan memilih yang berkilau. Nah, kalau bara api itu kan berkilau. Benar, dia ambil bara api itu, dimasukkan mulutnya sampai kemudian lidahnya itu cedal. Nah, itu dianggap walayakadu yubin. Nah, itulah sebabnya juga bahwa Nabi Musa minta dibantu atau didukung oleh Nabi Harun. Ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa, datangin si Fir'aun, ajak dia menyembah Tuhan yang benar dan seterusnya. Tapi terus Nabi Musa, boleh nggak saya minta dibantu Harun? Oh ya boleh. Nah, terus jadi Nabi Harun itu diangkat juga sebagai nabi. Baik, saya teruskan. Karena kesombongan itu merusak keimanan seseorang, maka orang yang sombong tidak layak masuk dan tinggal di surga besok di akhirat. Ya. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi berupa kesombongan. Nah, orang karena biji sawi itu kecil, sekarang tuh orang suka mencari benda yang lebih kecil, yaitu biji atom. Nah, meskipun kesombongan itu sebesar biji atom, itu menyebabkan dia tidak bisa masuk surga. Oleh karena itu,
kesombongan kita hindarilah. Dan kesombongan itu seringkali tidak datang begitu saja. Antara lain, kesombongan itu datang karena kita suka melihat kebodohan, kekurangan, kesalahan orang lain. Nah, kemudian kebiasaan berprasangka secara berlebihan terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain itu juga bisa menghambat kemajuan diri. Nah, kalau menganggap orang lain itu bodoh, kan berarti menganggap dirinya pintar. Kalau menganggap orang itu kurang, berarti kita menganggap diri kita sempurna. Nah, orang yang menganggap dirinya sempurna dan sudah baik dan sudah benar, itu cenderung untuk tidak mencari kemajuan lagi. Karena dia sudah puas dengan dirinya sendiri. Ya, jadi saya dulu sering mendengar orang ngomong, complacency is number one enemy of development. Rasa puas diri itu adalah musuh nomor satu bagi orang yang ingin maju. Jadi kalau kita ingin maju, jangan jangan puas diri. Ya. Itu beberapa hari yang lalu itu kan ada dialog di antara orang-orang bahwa jangan membicarakan yang pahit-pahit saja. Rakyat itu jangan ditakut-takuti, tapi kasih data-data yang menyenangkan. Tapi terus dijawab, nah, kalau kita itu hanya yang manis-manis saja, kita sudah puas. Kalau kita sudah puas diri, kita tidak melakukan perubahan. Justru kemajuan itu harus dimulai dengan pengakuan diri kurang. Nah, aku kurang ini, terus karena aku kurang, aku harus mengejar, harus menutupi kekuranganku ini dengan belajar, dengan latihan dan sebagainya. Ya. Nah, orang yang suka mengolok-olok orang itu merasa puas diri, lalu akhirnya menjadi tidak punya motivasi untuk lebih maju. Nah, karena orang itu sibuk mengurusi kekurangan dan kesalahan orang lain, dia lengah atau tidak sempat mengenali kekurangan dirinya sendiri. Padahal mengenali kekurangan dan kesalahan diri sendiri itu sangat penting bagi seseorang yang ingin melakukan koreksi terhadap yang salah dan ingin membuat langkah-langkah perbaikan yang selanjutnya. Ya, ini kan kalau kita bahasa kita itu kita mesti membuat evaluasi diri. Ya, kita evaluasi diri, kekurangan dan kelebihan kita apa. Yang kita suka nyebut misalnya strength kita apa, weakness kita apa. Terus dari situ kita berangkat untuk memperbaiki. Cara memperbaikinya dilihat ke depan. Di depan itu ada opportunity nih, jalan. Terus tapi juga harus melihat kelemahannya apa, weakness-nya apa. Jadi weakness itu harus dipelajari, cuma jangan berlebihan. Weakness-nya orang lain juga harus pelajari, cuma jangan berlebihan. Nah, jika orang itu membiasakan ini, yaitu dengan mengenali kekurangan diri dan mengoreksi dirinya sendiri dan memperbaiki langkah-langkah berikutnya, maka dia makin hari makin berkurang kesalahannya dan makin baik buah karyanya. Ya, orang yang melihat, oh kurang ini, nanti koreksi lagi, kurang ini, itu kan berarti kalau dia itu memproduksi barangnya itu makin hari makin berkualitas. Kalau itu berubah perilaku, maka perilakunya itu makin hari makin baik. Nah, kalau barangnya makin berkualitas, kepribadiannya makin baik, itu kan disukai orang-orang lain. Orang lain itu bisa investor, bisa customer, pembeli, tapi orang-orang itu senang. Dengan begitu, itu akan menguntungkan diri sendiri. Nah, orang yang mau melihat kekurangannya sendiri dan memperbaiki diri itu akan terhindar dari bencana. Karena apa? Dia akan menghindari kesalahan-kesalahan, maka tidak ada bencana. Bencana itu kalau dalam bisnis bisa juga misalnya karena dia melakukan kesalahan terus dia diklaim bukan dapat untung, tapi malah dia harus mengganti biaya-biaya itu. Rugi 2 kali. Dia memproduksinya butuh biaya, udah begitu
dia harus membayar klaimnya itu, penalti. Nah, kalau orang itu selalu berusaha untuk improve, maka Allah tidak akan menimpakan bencana pada dia. Wa kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhan tidak akan menghancurkan suatu negeri secara zalim, sedangkan penduduknya itu selalu berbuat baik. Muslihun itu seringkali diterjemahkan sebagai berbuat baik. Tapi bisa juga muslihun itu berarti melakukan improvement terus menerus. Kalau orang selalu berusaha improve dirinya sendiri, maka insya Allah dia tidak akan tertimpa kehancuran. Alhasil, kita ini sebaiknya tidak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik kita selalu memonitor dan menilai perilaku kita sendiri. 32. Dengan maksud agar kita bisa mengoreksi diri setiap kali terjadi kekeliruan dan selalu berusaha memperbaiki perilaku kita sendiri. Jika kita kebetulan mendengar kekurangan atau kesalahan orang lain, kita yakinkan dulu kebenarannya. Kalau kita punya kepentingan, ya, jika benar, kita berkewajiban membantu memperbaikinya, yaitu dengan cara misalnya kalau kita punya wewenang, ya kita gunakan wewenang kita untuk menyuruh dia memperbaiki diri. Kalau kita tidak punya wewenang, kita bisa memberi nasihat. Nah, kalau kita tidak punya wewenang dan tidak bisa ngomong, ya udah kita hindari aja. Nah, cara menghindari itu antara lain diem, nggak usah ngomong. Daripada ngomong salah, daripada ngomong itu malah menjadi masalah, lebih baik diem. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk indikasi baiknya keislaman seseorang itu bahwa dia mau meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini yang lain itu Rasulullah mengatakan siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau orang Islam yang baik itu mesti ngomongnya yang baik atau diem. Jadi kalau tidak bisa ngomong baik, diem, itu selamat. Ya. Yang tidak baik itu kan tidak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, kita tinggalkan saja. Ya. Demikian mudah-mudahan kita bisa menempatkan hal-hal apapun, termasuk dalam hubungan kita dengan orang lain, itu meletakkan masalah secara proporsional sesuai dengan posisinya, sehingga kita ketika mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk melangkah sesuatu, itu kesimpulan dan keputusan kita itu bisa pas. Nah, ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah melarang kita mencari-cari kesalahan orang lain yang seringkali dimulai dengan prasangka. Prasangka yang salah jika diucapkan itu menimbulkan fitnah yang bisa merusak persaudaraan dan tatanan bermasyarakat. Terlalu memperhatikan kekurangan orang lain bisa menimbulkan kesombongan. Kesombongan itu menjauhkan pelakunya dari surga. Kita usahakan berbicara yang baik saja. Jika tidak ada gunanya, lebih baik diam. Semoga Allah menjauhkan kita dari kecenderungan mencari-cari kesalahan orang lain. Amin.